Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, Sunan Kalijaga dan para advokat siap untuk membela masyarakat NTT terkait ancaman dari pengacaranya Agus Salim. Wah ini semakin seru ini guys. Pasti pihaknya FA ini bakalan ketar-ketir ini guys. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumarko akan terkena pasal pidana. Wah, parah ini. Di sini kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin Bang Petrus bisa menyampaikan apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT yang menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan. Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini kami bersama-sama menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumarko. Mungkin itu dari saya sementara. Nah, ini kebetulan Francisco ini Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia NTT, yang dimana dia khusus datang ke Jakarta untuk menyampaikan kejadian atau seperti apa sih suasana di sana. Silakan. Selamat sore untuk rekan-rekan media semua. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, korban gunung erupsi Lewatobi laki-laki. Yang kedua, kami sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saya sendiri, saya sebagai Ketua Paguyuban Sosial Maghrib Tionghoa, SMT juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Kemudian kita tahu mendapatkan berkah yang begitu besar tanggal 9 Januari 2025 bantuan dari Jakarta, yang mana bisa dilihat secara langsung semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kegetiran sendiri. Dan terakhir perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Terkait dengan proses hukum yang akan dijalani atau sedang berlangsung, ada ahlinya nanti Pak Petrus yang akan menjelaskan secara mendetail dari aspek formil, material, hukum pidana itu seperti apa. Saya hanya sudah sampai ke lokasi, melihat secara langsung bagaimana masyarakat itu sangat bergembira. Oleh karena itu, harapan terakhir, akhirilah polemik yang sama sekali tidak berbobot, mengedukasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur yang sedang berduka terkait dengan letusan gunung api Lewatobi. Terima kasih dari saya. Nah ini dengerin tuh masalah, gara-gara masalah nih akhirnya malah jadi kemana-mana kan. Gimana nih masalah, kira-kira berani nggak menghadapi Sunan Kalijaga ini? Wah, pasti ketar-ketir nih ya. Lagian ya mohon maaf ya Pak ya, memang dia ini kan awalnya itu sales regulator. Jadi kalau ngomong ya mohon maaf jadi ngasal ya ngomongnya. Nah ini sekarang
kira-kira dia bakalan berani nggak nih guys menghadapi Sunan Kalijaga ini. Ya seandainya kalau berani, ya paling juga ya menghilang dari peradaban guys. Pokoknya ini semua gara-gara si Samiun guys. Asli nih, jadi kemana-mana gak kelar-kelar ini kasusnya. Nah, dari video ini akhirnya FA klarifikasi nih guys. Oke, seperti apa klarifikasinya? Ini dia. Dari awal saya katakan ya, pertama, saya bukan pengacaranya Agus yang melaporkan donasi tersebut 4 orang itu, bukan saya. Saya hanya sebagai pengacara di Perdata. Satu. Kedua, yang ngomong NTT itu adalah mereka gitu. Coba bilang donasi buat Panjul, buat Panjir, atau buat Juli, atau buat Kokong, ya kita nggak akan bilang NTT dong. Tapi mereka bilang sumbangan adalah NTT. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Dan terbukti pemerintah daerah sana tidak menerima koordinasi gitu. Jadi jangan lagi, ini apa, Sunan ya? Sunan, kamu ngapain lagi Sunan? Ya, nanti tak Sunan kamu Sunan ya. Jangan provokasi para tabas, jangan mengganggu. Ini para tabas lagi membela kaum lemah. Jangan kau lemah-lemahkan kita. Dan teman-teman saya, halo warga NTT, saya para tabas pembela masyarakat NTT juga. Dari awal saya katakan, kita hanya melaporkan orang yang menggelapkan dan membagi-bagi uang itu. Masalah nanti polisi nanti melibatkan yang menerima itu urusan polisi. Kalau dia kena 480 urusan polisi. Kita nggak bilang satu kampung satu provinsi. Jadi jangan sensitif kawan-kawan. Ya, jangan sensitif. Nggak usah bawa nama daerah. Kita redam. Nanti jadi sarah, nggak bagus. Ya, ini ingat ya. Ini orang buta. Dan kenapa ada Agus di NTT ini? Karena uangnya Agus itu. Ya harusnya kalian jangan nyerang pengacara kita, jangan pengacara muda ini diserang. Yang diserang itu siapa yang bawa uang itu, bawa ke sana. Kalau kalian mempunyai itikat baik memang kesulitan ya, kita nggak ada masalah. Kalau perlu nanti saya suruh mereka nyumbang-nyumbang lagi ya. Ya namanya kita kawan ya. Kita kawan, senasib, namanya sama-sama Indonesia ya semua. Aku Indonesia kan, aku Indonesia. Nah jadi Sunan, kamu nggak usah lagi pura-pura simpati, pura-pura terganggu. Nggak ada yang mengganggu orang NTT di sini. Ini orang baik-baik semua, yang membela kaum lemah, yang membela orang buta. Kenapa mereka teriak itu? Karena uang mereka itu 1,3 miliar dari rekening Agus, ada buktinya. Ya. Jadi saya lihat ini perkara, semua ini Prof, dia nyerang saya. Jadi mereka ini, apa sih, jangan keras-keras ke sini ya. Mereka ini nyerang saya. Pokoknya nyenggol Farhat langsung top, ya. Yang dari gak laku nyebut Farhat Abbas langsung top, ya. Yang katanya tidak bansos, yang ngomong gak bansos itu bansos. Betul. Bansos semua. Oleh karena itu daripada kalian bansos, ya Sunan, daripada bansos mending bansos, baksos, bakti sosial aja gitu. Nah, jadi itu aja saran saya. Sunan ini jangan jadi gara-gara sama saya Sunan ya. Nggak usah lagi kompor-kompori, ini nggak ada kaitannya. Kita nggak ada satupun laporan orang NTT yang kita laporin tuh nggak ada. Ya masyarakat NTT jangan terprovokasi, ya. Jangan terprovokasi sama Sunan. Ya. Terasa ada ancaman mungkin bang? Ya nggak ada ancaman. Justru kita yang melaporkan barang kita kecurian. Masa ngancam orang? Sama aja kalian, kita teriak maling, terus dibalas kita maling kan? Ini walaupun mereka masih baru-baru, masih muda-muda, tapi mereka lebih hebat dan mereka ini sekolah. Nggak ada yang sarjana bodong ya, nggak ada yang sarjana bodong. Sekolahnya hebat-hebat dari UGM, dari Malang, Unila. Nah itu hebat-hebat semua kampusnya. Coba tanya itu yang terlalu banyak ngomong sama saya. Si Pablo kuliah di mana? Ayo, Sunan di mana kuliahnya? Ya di mana semua? Hilal di mana sekolahnya Hilal, ya kan? Krisnamurti di mana sekolahnya? Tanyai semua itu. Ya, oke? Nah, jadi saya minta ya, pokoknya kalau ada public figure nyenggol saya dan dia mempersoalkan masalah saya, awas ya. Jangan sebut-sebut nama saya. Entar tak sunat ya, oke?
Nah, kan sudah bisa ditebak kan guys? Pasti ngomongnya beda lagi. Memang ya, beliau ini pintar sekali dalam mengolah kata. Jelas-jelas di situ sudah ada jejak rekam digitalnya. Kok yang masih mengelak aja? Berarti ini dilihat dari wajahnya ini beliau sudah ketar-ketir ini guys. Bisa aja gitu loh Bang FA ini membolak-balikan kata. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Sekarang ngomong B, besok ngomong C. Ya gitu guys. Makanya ya mudah-mudahan ini segera tobat aja lah ini buat Bang FA ini. Oke, kita lanjut guys. Yang pernah menjadi pengacara yayasan dan ring 3 tapi ya. Dan pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan Kasir. Selamat malam semuanya, saya Kasir. Saya mengenai kemanusiaan ya tentang Agus ini. Berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta, pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Bang Wahab dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, dimana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan, dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, kembalikan uang Agus. Ya, Agus sudah dieksploitasi. Loh, ini Kak Sil gimana ini? Kan waktu itu jelas-jelas pernah dikatain sama FA ya. Loh, kok sekarang mau nih gabung sama FA ini? Kenapa Kak Sil? Kok bisa sekarang bergabung sama FA? Nah, dulu kan di awal ya, kalau nggak salah itu kayaknya ngatain FA sekolah di mana bro gitu kan. Lah kok sekarang kok nggak sesuai ya beliau ini sama omongannya di awal guys. Ini gimana ceritanya nih guys? Apakah pengacara lawan bisa pindah ke lawan juga ini guys? Terus fungsi dan tujuannya untuk pindah itu untuk apa ya kira-kira? Nah ini kami sebagai masyarakat awam ini jadi bingung juga nih guys. Integritas pengacara ini jadi gimana ya guys? Nah tapi setelah aku bertanya-tanya guys, nah ini ada jawaban dari netizen ya guys. Aku baca komentarnya ya, kata netizen ini ya pansos gitu guys, karena dia nganggur dan gak ada kerjaan jadi biar eksis di media. Itu orang gak punya prinsip. Wah ini komentar netizen tuh guys, bukan statementnya saya. Lagian kaget juga ya guys ya, kok tiba-tiba Kak Sil kok pindah pengacara malah jadi pengacara lawan lagi guys. Wah ini sumpah ini guys, udah gak percaya lagi nih, kok bisa-bisanya ya. Padahal aku ya dan netizen itu dulu sempat respect ya sama Kak Sil, tapi sekarang ya nggak tahu lah. Tadi ini jadi loncat sana jadi loncat sini malah nggak kelar-kelar. Lagian si Mas Sales itu ya ngapain juga gitu loh, kok yang penerima sumbangan
masyarakat NTT kok ya mau dilaporin. Nah setelah itu akhirnya mati kutu kan, diamuk sama Sunan Kalijaga. Akhirnya PH-nya Agus ketar-ketir. Akhirnya FA pintar mengolah kata dan ngomong seolah-olah tidak tidak akan melaporkan masyarakat NTT, padahal mungkin beliau lupa ya bahwa semua ini ada rekam jejak digitalnya. Ya kalau mungkin lupa, kan ada nih rekam jejak digitalnya, harusnya gitu sih. Jadi jangan sampai pelin-pelan ya, kadang ngomong ini ngomong itu, kemarin ngomong A, besok ngomong B, sekarang ngomong C. Nah itu guys yang sangat disayangkan itu. Ya mudah-mudahan kasus ini cepat kelar ya guys ya. Tapi ya ampun, ini sumpah bikin gak percaya ya, kok ya bisa sampai kayak gini. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Oke guys, mungkin segitu aja video di kesempatan kali ini. Nah oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru, khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan nantikan video terbaru dari kami selanjutnya.